9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro oleh dosen pengampu Ibu Justiul Fasya, SKM MPH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Akia RH dengan NIM B04211025 dari kelas Gizi A. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas di video ini, yang pertama, proses sistem elektron transfer atau fosforilasi oksidatif, yang kedua, peran enzim dalam metabolisme karbohidrat, dan yang ketiga adalah kadar glukosa dalam darah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam topik kita yang pertama. Fosforilasi oksidatif adalah tahapan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Tahapan ini sendiri merupakan gabungan antara transport elektron yang diikuti dengan proses keismosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Intinya di sini adalah fosforilasi oksidatif adalah proses pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, ini merupakan gambaran proses dari fosforilasi oksidatif yang terjadi di dalam mitokondria. Adapun tahapan kunci fosforilasi oksidatif ada 4. Yang pertama itu pengiriman elektron oleh NADH dan FADH2. Nah, ini keduanya adalah molekul pembawa elektron hasil oksidasi proses glikolisis maupun siklus Krebs. Nah, pada rantai transport elektron, keduanya menyumbangkan elektron ke mekanisme rantai transport elektron dan akan diubah kembali menjadi NADH+ dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya. Kemudian yang kedua ada transfer elektron dan pompa proton. Nah, elektron yang disumbangkan NADH dan FADH2 berupa elektron berenergi tinggi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke kompleks protein lain di membran dalam mitokondria. Sambil bergerak, elektron ini akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen H+ dari matriks ke ruang intramembran mitokondria. Proses ini menciptakan gradien elektrokimia. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pembelahan oksigen membentuk air. Nah, setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan mengalami penurunan tingkat energi di tahapan akhir. Elektron ini kemudian dipindahkan ke akseptor elektron terakhir, yaitu berupa molekul oksigen. Nah, setelah menerima elektron, molekul oksigen terpecah menjadi 2 dan masing-masing akan menghasilkan molekul air atau H2O. Kemudian tahapan yang keempat yaitu sintesis ATP. Nah, proses sebelumnya menciptakan gradien elektrokimia H+ antara matriks dengan ruang intermembran. H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensinesis molekul ATP. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik kita yang kedua, yaitu peran enzim dalam metabolisme karbohidrat. Enzim merupakan biomolekul yang berperan sangat penting dalam proses metabolisme karena aktivitas enzim akan menentukan arah reaksi-reaksi kimia dan jalur metabolisme. Peran enzim adalah untuk mengkatalisis suatu jenis molekul yang dikenal dengan substrat menjadi molekul lain yang berbeda dengan zat asalnya. Enzim memiliki peran penting dan dikenal sebagai biokatalis atau katalisator dalam berbagai sistem biologis, di mana fungsi utama enzim adalah untuk mengkatalisis reaksi-reaksi kimia dengan menurunkan jumlah energi minimal yang dibutuhkan untuk menginisiasi sebuah reaksi kimia sehingga
reaksi tersebut akan berlangsung lebih cepat. Dengan kata lain, enzim berperan dalam meningkatkan laju reaksi. Adapun enzim-enzim yang terdapat dalam metabolisme karbohidrat ada 4. Yang pertama, enzim amilase. Nah, enzim amilase ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Nah, saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan di pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding halus. Kemudian yang kedua ada enzim maltase. Nah, enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan umbi. Nah, kemudian yang ketiga ada enzim laktase. Nah, enzim laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Nah, orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Kemudian yang keempat ada enzim sukrase. Nah, enzim sukrase ini diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik kita yang ketiga. Nah, glukosa darah merupakan gula yang terdapat dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan di otot rangka. Glukosa darah berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh dan jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh. Nah, berikut kisaran kadar gula darah normal pada wanita maupun pria. Yang pertama itu kadar gula darah saat puasa atau setelah tidak makan selama 8 jam, yaitu kurang dari 100 mg per dl. Kemudian kadar gula darah sebelum makan, yaitu 70-130 mg per dl. Kemudian kadar gula darah 1-2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 180 mg per dl. Dan kadar gula darah sebelum tidur yaitu 100-140 mg per dl. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.